Selamat menyaksikan video berikut yang membahas Hongren Chapter 15. Temanya adalah alokasi, support department cost, common cost, dan revenue. Pada video ini kita akan mempelajari 6 tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah membedakan antara metode tarif tunggal dan metode tarif ganda. Yang kedua, memahami bagaimana pilihan basis alokasi antara anggaran dan aktual untuk tarif dan antara anggaran dan aktual untuk penggunaan akan mempengaruhi insentif pada manajer-manajer divisi. Yang ketiga, mengalokasikan biaya dari support department ke producing department dengan 3 metode, direct method, step method, dan reciprocal method. Yang keempat, mengalokasikan common cost menggunakan standalone method dan incremental method. Yang kelima, menjelaskan pentingnya persetujuan yang eksplisit antara berbagai pihak di dalam kontrak ketika jumlah reimbursement didasarkan pada biaya yang dikeluarkan. Lalu yang terakhir, bagaimana bundling dari produk mempengaruhi alokasi revenue dan bagaimana manajer menggunakan metode-metode tertentu untuk mengalokasi revenue. Ini 6 hal yang akan kita bahas. Nah, di bagian pertama, kita membahas bagaimana kalau ada satu support department, kita alokasikan ke beberapa departemen produksi dan kita fokus pada penggunaan rate-nya. Ya. Apakah itu single rate atau dual rate, dan apakah nanti menggunakan budgeted atau actual cost. Ya. Nah, di sini kita harus memahami ada 2 departemen. Yang pertama adalah departemen operasi atau production department, ya, yang memang menyediakan value bagi produk atau service atau melakukan kegiatan yang memproduksi secara langsung. Nah, yang lainnya adalah kita sebut support department atau service department. Dia tidak melakukan proses produksi langsung, tetapi membantu departemen-departemen produksi dan departemen lainnya untuk bisa melaksanakan fungsinya. Ya, misalnya sistem informasi, production control, materials management, plant maintenance. Ya. Manajer menghadapi 2 pertanyaan ketika mengalokasikan biaya dari support department ke operating department. Yang pertama, apakah fixed cost dari support department itu harus dialokasikan ke operating department? Jika fixed cost dialokasikan, apakah variabel dan fixed cost untuk support department dialokasikan dengan cara yang sama? Ya. Terkait dengan pertanyaan pertama, kebanyakan perusahaan percaya bahwa fixed cost dari support department harus dialokasikan ke semua, ya, karena fixed cost itu muncul akibat menyediakan informasi kepada semua departemen tadi. Ya. Nah, tergantung pada pertanyaan pertama tadi, ya, ada 2 pendekatan untuk mengalokasikan biaya dari support department ke departemen lain. Yang pertama adalah dengan single rate, yang kedua dengan dual rate. Nah, pada single rate tidak ada perbedaan antara biaya tetap dan biaya variabel. Jadi semua biaya digabung jadi satu, kemudian dibagi dengan basis alokasi, didapatkan tarif alokasi dari support department ke departemen lainnya, operating division. Ya. Tetapi kalau kita menggunakan dual rate, maka biaya tadi pada supporting department dipisah menjadi 2. Yang pertama adalah pool biaya variabel, yang kedua pool biaya tetap, dan menggunakan tarif alokasi yang berbeda untuk masing-masing. Jadi ada tarif alokasi untuk fix, ada tarif alokasi untuk variabel. Nah, selain itu, mengalokasikan bisa juga dengan menggunakan tarif yang dianggarkan, jadi dihitung di awal, atau tarif aktual yang dihitung nanti pada akhir periode. Jadi kita akan membahas semuanya. Dan dalam kasus ini kita menggunakan contoh Robinson Company. Jadi Robinson Company punya 2 departemen, operating department, machining, dan assembly. Ya.
di mana produksi terjadi, dan 3 support department, plant administration, engineering, and production control, dan materials management. Ini tugasnya masing-masing dari supporting department. Ya. Nah, kita akan fokus pada satu kasus dulu untuk memahami penggunaan single rate, dual rate, kemudian budgeted rate, dan actual rate. Nah, di sini kita ambil fokus untuk materials management ya, dengan sebagai berikut. Kapasitas praktisnya 400.000, fixed cost-nya 144 ya. Ini pada relevan range 3.000 sampai 4.000 jam kerja. Kita menggunakan nanti materials management itu dialokasikan berdasarkan jam kerjanya ya, labor hour. Lalu yang dianggarkan pada periode berikutnya adalah machining department akan memerlukan 800 unit dan assembly 2.800 unit. Jadi totalnya 3.600 di bawah practical capacity yang sudah kita tetapkan. Kemudian diketahui variabel cost-nya untuk material handling itu $30 ya. Dan kemudian kita ketahui penggunaannya, machining ternyata menggunakan lebih banyak daripada yang dianggarkan 1.200, assembly menggunakan lebih sedikit daripada yang digunakan. Ini yang data akan kita pakai. Kalau menggunakan single rate, maka tinggal kita hitung berapa total biaya overhead-nya. 144 ditambah anggarannya 3.600 kali 30, 252. Kemudian dibagi dengan budgeted total hour diperoleh 70. Ya. Jadi dengan angka ini, maka alokasi ke masing-masing itu production department, operating department itu $70. Nah, jadi nanti machining department akan mendapatkan 70 kali 1.200, assembly department akan mendapatkan 70 kali 2.400. Kalau dengan pendekatan dual rate, maka ada dua tarif ya. Tarif pertama adalah fix ya. Di sini kita menggunakan angka itu budgeted rate, jadi 144 dibagi 3.600 ya. Alternatifnya nanti kita bisa menggunakan practical capacity. Jadi ini kita pakai budget capacity, diperoleh itu angka fixnya dan variabelnya tadi 30 ya. Nah, alokasinya bisa dengan cara begini, maka dia akan beda. Khusus untuk fixed cost akan menggunakan budgeted hours ya. Yang variable cost actual hours. Nah, jadi di sini akibatnya angkanya berbeda dari yang sebelumnya. Kalau sebelumnya 84 168, sekarang 68 sama 184. Ya. Jadi di sini ada perbedaan karena fixed cost-nya berbeda basis untuk alokasinya dengan variable cost. Ya. Nah, tadi kita menggunakan itu tarif yang didasarkan pada budgeted capacity. Bagaimana kalau kita menggunakan practical capacity? Nah, kalau kita menggunakan practical capacity, maka ada tarif fixnya jadi $36, sehingga ada pembagian 79.200 untuk machining dan 158.400 untuk assembly. Nah, di sini ada perbedaan antara budgeted capacity dengan practical capacity sebesar 400. Nah, itu kita perlakukan khusus sebagai fixed cost of unused capacity. Ini tidak dialokasikan ke departemen-departemen operating tadi. Ya. Jadi itu ininya. Kemudian kalau kita pakai dual rate juga sama ya. Begitu kita pakai dual rate akan ada sama 14.400 unused capacity yang tidak akan dialokasikan ke dua departemen tersebut. Jadi itu perbedaannya kalau kita menggunakan single rate, dual rate, kemudian ketika kita menggunakan rate untuk fixnya, apakah menggunakan kapasitas praktis atau kapasitas yang dianggarkan. Sekarang kita evaluasi masing-masing metode, tarif tunggal maupun tarif ganda, kelebihan dan kelemahan. Kelebihan dari tarif tunggal adalah lebih murah untuk diimplementasikan karena tidak perlu banyak analisis, biayanya digabung jadi satu, tidak ada fix dan variabel, mendapatkan tarifnya. Kemudian departemen yang menggunakan akan tahu bagaimana mengendalikan karena mereka tahu berapa tarifnya. Ya.
sehingga mereka bisa mengelola nanti seberapa besar mereka akan bisa menggunakan layanan dari departemen service tadi. Kelemahannya adalah dapat mendorong departemen operasi untuk melakukan keputusan-keputusan optimal berdasarkan kepentingannya sendiri, ya. Jadi tidak efisien dalam organisasi secara keseluruhan. Dalam kasus kita yang menggunakan single rate, kita ketahui bahwa tarifnya adalah $70, ya, dan $40 karena fixed cost. Misalnya tiba-tiba ada jasa dari luar, ya, layanan dari luar mengatakan bahwa mereka bersedia untuk mengelola urusan material handling tadi dengan tarif 55 per jam. Ya, karena 55 lebih murah, mungkin manajer operasi akan tergoda untuk melakukan itu tidak menggunakan biaya atau layanan dari service department dan menggunakan dari luar, ya. Nah, akan tetapi dalam jangka pendek fixed cost tidak bisa diubah. Jadi sebenarnya kalau menggunakan dari luar, maka totalnya sebenarnya akan lebih besar lagi. Jadi kalau kita tambahan 40, sebenarnya ini 95, karena yang 40 per jam ini juga tidak bisa kita hilangkan dalam jangka pendek. Ya. Oleh karena itu, akibatnya apa? Akibatnya Robinson akan mengeluarkan tambahan biaya 25, yaitu dari perbedaan variable cost 30 dan 55. Dalam jangka pendek yang relevan hanya biaya variabel, bukan total biaya. Nah, di sini pentingnya melihat bagaimana nanti memperhatikan bahwa penggunaan dari tarif tunggal tidak bisa serta-merta dibandingkan dengan berapa harga layanan tadi di pasar. Perbedaan kepentingan dalam menggunakan metode tarif tunggal ketika ada tawaran dari luar itu akan sedikit berkurang apabila kita menggunakan kapasitas praktis yang lebih tinggi, karena tarifnya hanya 66. Tetapi tentu saja kalau tawaran dari luar di antara 30-66, maka hal yang sama masih terjadi, bahwa ada dorongan dari manajer operasi untuk menggunakan outsource dan mengorbankan laba perusahaan secara keseluruhan. Lalu kelebihan dari dual rate method adalah dapat membantu manajer-manajer departemen untuk mengambil keputusan yang bermanfaat bagi organisasi secara keseluruhan dan setiap departemen. Mengapa? Karena fixed cost dialokasikan dengan pertimbangan kepentingan jangka panjang, jadi berdasarkan anggaran, dan itu dilakukan secara otomatis, sehingga yang akan muncul yang menjadi perhatian dari manajer operasi adalah $30 ini. Dan tentu saja antara departemen operasi dan departemen yang memberikan layanan, mereka akan komit bahwa $30 itu adalah angka yang memang maksimal yang bisa dibebankan. Jadi baik departemen yang memberikan layanan akan fokus untuk mengelola $30 tadi pada range atau pada angka yang sebesar itu. Kemudian bagi yang menerima layanan, dia hanya mau dibebankan sebesar 30 dan bisa mengelola berbagai pengambilan keputusan pada angka 30. Yang kedua, alokasi fixed cost berdasarkan anggaran itu akan membantu departemen yang menggunakan untuk melakukan rencana jangka pendek dan rencana jangka panjang. Karena dalam jangka pendek mereka tahu berapa yang akan dialokasikan, dalam jangka panjang mereka juga akan punya komitmen untuk berapa dari kapasitas yang sudah dipasang akan mereka gunakan. Kalau ternyata jumlahnya lebih kecil daripada yang sebelumnya, maka pelan-pelan di kapasitas pada departemen jasa dapat diturunkan. Atau sebaliknya, kalau ternyata kebutuhannya lebih besar, maka ditambah kapasitas pada departemen jasa sehingga akan memberikan layanan yang lebih baik kepada departemen-departemen produksi. Kelemahannya tentu saja harus dibedakan fix dan variabel, dan ini tidak mudah. Kemudian yang kedua, dual rate juga tidak bisa memberikan informasi kepada operating manager biaya dari fixed cost dari support department yang digunakan, karena alokasinya berdasarkan anggaran, bukan berdasarkan penggunaan. Jadi dengan cara demikian, mereka tidak bisa mengaitkan antara sumber daya atau biaya yang dibebankan dengan effort mereka. Yang ketiga, kalau dialokasikan berdasarkan
anggaran jangka panjang, maka ada upaya dari manajer untuk nanti ketika diminta untuk merencanakan kebutuhan mereka ke depan, mereka akan mengunderestimate kebutuhan mereka supaya cost yang dialokasikan lebih rendah. Nah, di sini untuk mengurangi ini ada dua cara. Caranya reward, kalau mereka memberikan forecast penggunaan jangka panjang yang akurat akan mendapatkan bonus, atau kalau mereka pendekatan kedua adalah dengan pendekatan stick ya, dihukum. Kalau mereka mengunderestimate penggunaan jangka panjang, maka mereka akan dikenakan rate yang lebih tinggi. Kalau departemen yang tadi yang melayani itu memberikan layanan dan departemen yang menerima layanan itu melebihi penggunaan yang dianggarkan. Sekarang kita analisis apabila perusahaan memutuskan menggunakan tarif aktual bukannya tarif standar. Nah, di sini pada dasarnya tarif standar akan memberikan manfaat yang lebih baik bagi perusahaan, pertama karena tarifnya akan diketahui di muka. Kalau pada tarif aktual, perusahaan tidak tahu berapa departemen yang akan mendapatkan layanan tidak tahu berapa tarif yang akan digunakan. Kemudian yang kedua tentu saja akan mendorong manajer untuk terutama di support department ya, untuk meningkatkan efisiensi karena mereka tahu dari awal berapa anggarannya, nanti akan dibandingkan dengan aktual, jadi ada varians. Kalau dengan pendekatan aktual ini tidak akan terjadi. Kemudian yang ketiga, manajer yang memberikan layanan itu akan memandang budget rate itu negatif jika varians tadi unfavorable tetapi di luar kendali mereka ya. Jadi di sini juga ada persoalan. Ketika memang ada anggaran, kemudian ada aktual, tapi ternyata variansnya itu terjadi di luar kendali mereka, maka ini juga akan memberikan perilaku disfungsional. Ya. Jadi di sini perlu dipertimbangkan bahwa untuk hal-hal yang di luar kendali tadi, kemungkinan tidak boleh dibebankan kepada departemen yang mengelola tadi karena di luar kendali dia, atau menggunakan formula di mana mereka setuju untuk melakukan risk sharing ya, untuk varians yang uncontrollable tadi. Sekarang kita analisis bagaimana mengalokasikan fixed cost dan akibatnya dalam 3 kasus. Kasus pertama adalah apabila penggunaan di satu departemen sama dengan budgetnya, penggunaan di satu departemen lebih besar daripada budgetnya, dan penggunaan di satu departemen lebih rendah daripada budgetnya. Kalau kita lihat kasus ini kita coba gambarkan pada tabel berikut ya. Di sini untuk assembly department, untuk mesin dia sama seperti yang dianggarkan, tapi untuk yang assembly ada yang sama dengan anggaran, ada yang di atas anggaran dan di bawah anggaran. Nah, kita lihat satu persatu. Apabila kita menggunakan alokasi dengan tarif yang didasarkan pada anggaran, budgeted rate, dan dialokasikan dengan penggunaan yang dianggarkan, maka tidak ada perbedaan pada 3 kasus tadi, karena memang tidak terkait penggunaan aktual, ya, jadi akan sama. Hanya bedanya nanti kalau kita menggunakan tarif berdasarkan kapasitas praktis, maka ada unallocated cost of excess capacity 14.400 seperti yang digambarkan pada bagian sebelumnya tadi. Nah, bagaimana kalau fixed cost dialokasikan dengan tarif berdasarkan standar, tetapi dialokasikan berdasarkan penggunaan aktual? Nah, di sini itu tarif alokasi pada departemen yang lainnya tidak berubah sama sekali. Jadi dia tetap didasarkan karena sesuai dengan standarnya dia akan sama. Tetapi alokasi pada departemen assembly itu kalau dia lebih tinggi daripada anggaran akan mendapatkan lebih tinggi, kalau lebih rendah daripada anggaran akan mendapatkan lebih rendah daripada anggaran. Ya. Nah, ini kalau kita gunakan kapasitas praktis, bedanya hanya ini lebih sedikit dan ada unused capacity sebesar 14.400 seperti yang kita
bahas sebelumnya. Ya, khusus. Jadi, nah, yang ini juga kalau kita amati ternyata mirip sekali kalau kita menggunakan single rate. Jadi dia akan melihat kelebihan dan kelemahan dari metode single rate yang sudah kita bahas di depan tadi. Ya. Nah, bagaimana kalau kita menggunakan total alokasi? Kita nggak menggunakan tarif ya, tapi kita mengalokasikan anggaran berdasarkan penggunaan aktual. Nah, ini hitungannya ya, langsung di tabel ini, cara perhitungannya ada di bawah. Nah, di sini kelihatan ternyata ada pergeseran ya, ada pergeseran. Dalam situasi di mana departemen tertentu menggunakan lebih banyak daripada yang dianggarkan, maka akan mengambil biaya dari satu departemen digeser ke departemen yang lainnya. Sebaliknya, jika satu departemen mengurangi permintaan atas layanan, maka akan menggeser. Nah, ini akan memunculkan tendensi untuk menurunkan atau mengurangi layanan supaya bisa menggeser sebagian alokasi biaya ke departemen lainnya. Silakan mengerjakan dulu question 1 sampai 6, exercise 16 sampai 18, kemudian problem 27 dan 29 buku Hongen chapter 15. Sebelum melanjutkan ke materi berikutnya. Kita akan mempelajari pada buku Hongen bagaimana mengalokasikan biaya pada departemen layanan, support department, beberapa, tidak satu, seperti kasus sebelumnya, ke departemen lainnya, termasuk operating department. Nah, di sini pada Hongen ada agak spesifik. Hongen membagi support department menjadi dua. Yang pertama adalah departemen yang memang melayani semua departemen dan tidak menerima layanan apapun dari departemen lain. Ini dicontohkan dalam kasus ini adalah Plant Administration Department. Lalu, Departemen Engineering dan Materials Management itu support department yang mereka melayani baik operating department maupun service department. Jadi engineering department melayani materials management department, machining department, dan assembly department. Kemudian engineering department melayani materials management dan sebaliknya ya. Nah, itu perbedaannya. Nah, di sini Hongen menggunakan beberapa tahapan dalam menyelesaikan. Pada tahap pertama yang dilakukan adalah menelusuri dan mengalokasikan setiap biaya ke semua supporting dan operating department. Ini diselesaikan pada exhibit 15.2. Plan manager hanya satu ke sini, kemudian salaries dibagi, supervisor, ini semuanya factory overhead ya yang dialokasikan ke sini. Kemudian engineer salary, depreciation dan sebagainya. Lalu ini common cost karena semua departemen tadi berlokasi di bangunan yang sama, maka dialokasikan totalnya 160 dialokasikan masing-masing berdasarkan luas lantai. Lalu tahap kedua adalah mengalokasikan biaya service department yang tidak menerima layanan apapun dari departemen lain. Ya. Di sini ini Plant Administration Department yang 100.000 tadi dialokasikan. Ya. Karena administrasi ini sangat terkait dengan dengan jumlah supervisor, maka dibagi berdasarkan gaji supervisornya di sini. Jadi tarifnya adalah total plan habis dibagi dengan supervision salaries 200 jadi 0,5 dibagikan berdasarkan supervisor salaries. Di sini kita peroleh 24. Sehingga kita dapatkan total biaya pada service department dan operating department yang tersisa setelah plan administration department ini dialokasikan. Tahap ketiga adalah mengalokasikan semua biaya pada service department ke operating department. Ini menggunakan pendekatan berikut. Jadi ini ada data untuk mengalokasikan ya. Jadi engineering itu akan dialokasikan berdasarkan engineering salaries pada masing-masing departemen sehingga
materials management mendapatkan 30%, machining 50%, dan assembly 20%. Sementara materials management akan dialokasikan ke departemen lainnya berdasarkan budgeted material labor hours. Ini 10%, 20%, 70%, dan totalnya 100%. Ya. Nah, ini dasarnya. Nah, bagaimana mengalokasikannya? Ya. Yang pasti kalau dari alokasinya ditunjukkan pada bagian berikut. Jadi ini bagaimana mengalokasikan, kita langsung lihat pada total cost. Ini dibagi, engineering department itu dikurangi 300.000 jadi 0, dialokasikan ke operating department. Kemudian demikian juga materials management jadikan 0, dibagikan ke departemen lainnya. Sama seperti pada buku Carter, ada 3 metode atau 3 cara. Yang pertama direct method. Ya. Direct method sama, jadi dari service department langsung ke operating department. Departemen layanan lainnya tidak mendapatkan alokasi. Ini contohnya, perhitungannya. Lalu pendekatan kedua yang disebut step down method. Nah, dalam step down method ada urutan. Jadi ada departemen layanan atau support yang lebih dahulu dialokasikan. Dalam kasus di sini, untuk di buku ini yang didahulukan adalah Engineering and Production Control 300. Ya, dialokasikan dulu ke departemen jasa lainnya dan departemen operasi. Selesai dialokasikan maka tidak akan mendapatkan alokasi. Lalu departemen jasa atau layanan berikutnya yang dialokasikan. Demikian seterusnya, jadi tahap demi tahap. Nah, di sini urutannya pada umumnya akan menggunakan departemen yang paling banyak memberikan jasa ke departemen jasa lainnya. Jadi yang paling populer adalah support departemen yang memberikan layanan kepada departemen jasa lainnya yang lebih besar itu didahulukan. Nah, kalau kita lihat dalam contoh kita, ya kita lihat dari sini, maka Departemen Engineering memberikan layanan ke Materials Management 30%, sementara Materials Management hanya 10%. Oleh karena itu, Departemen Engineering yang pertama, Materials Management yang kedua. Metode ketiga itu menggunakan yang disebut reciprocal method. Nah, ini berarti sama seperti Carter, kita mengalokasikan bahwa setiap service department harus dialokasikan ke semua departemen, baik operating maupun service department yang menggunakan jasanya. Demikian juga service department yang lain. Dengan demikian kita harus menemukan cara untuk membuat proses alokasi tadi, membuat angka pada cost pada service department jadi 0. Ada 2 cara. Cara pertama adalah dengan cara iterasi. Jadi pertama alokasikan dulu engineering department ke materials management, ya, machining sama assembly. Lalu setelah dapat angkanya, dialokasikan tahap kedua. Di sini engineering department masih mendapatkan alokasi, ya. Jadi dapat 35. Jadi ini belum 0, tambah 35.400. Ini mendapatkan 70.800, 247.800. Lalu 35.400 dialokasikan lagi. Sehingga material department mendapatkan 10.626. Kemudian tahap berikutnya dialokasikan, sebaliknya terus sampai akhirnya kedua angka ini 0. Dan inilah hasil dari metode reciprocal. Atau cara kedua seperti di buku Carter, kita menggunakan aljabar, ya, untuk menyelesaikan tadi. Dua-duanya akan menghasilkan cara yang sama. Nah, nanti kalau ini setelah menggunakan aljabar kita dapatkan angka berapa sebenarnya angka yang harus dialokasikan dari engineering department dan materials management, dan dari situ baru dialokasikan sesuai dengan rumusnya dan mendapatkan hasilnya. Dari ketiga metode ini yang paling bagus tentu saja metode yang reciprocal, karena benar-benar menunjukkan bagaimana departemen layanan itu melayani yang lainnya, ya. Nah, perbedaan di antara ketiga metode tadi akan meningkat apabila magnitude dari alokasi reciprocalnya meningkat. Jadi kalau semakin banyak departemen jasa saling melayani dengan porsi yang lebih besar, maka perbedaannya akan lebih besar dibandingkan dengan step method ataupun direct method. Yang kedua, perbedaan dari operating department dalam
mendapatkan layanan dari service department. Semakin tinggi perbedaannya, maka akan semakin juga memberikan hasil yang berbeda. Ya. Jadi di sini kalau kita lihat perbedaannya seberapa, kita lihat pada kasus kita. Perbedaannya adalah kalau kita menggunakan direct sampai pada reciprocal, ini mulai dari tarifnya 60, step down 55, reciprocal 57. Ya. Kemudian di sini juga sebaliknya ya 25, kemudian malah lebih tinggi. Jadi tidak bisa ada pola tertentu, tergantung tadi bagaimana perbedaan pada seberapa besar departemen jasa saling reciprocal memberikan layanan, dan perbedaan kebutuhan dari operating department kepada departemen jasa tadi. Nah, yang penting dari awal adalah akan sangat penting kalau misalnya ternyata metode alokasi itu menjadi dasar untuk menentukan cost reimbursement. Ya. Nah, di sini harus ada metode yang diklarifikasi dengan jelas. Misalnya kalau BPJS itu akan mendapatkan reimbursement dan berdasarkan cost plus ya, bukan tarif yang ditetapkan dari awal, maka ini harus jelas supaya tidak menimbulkan masalah. Tentu saja metode reciprocal seperti yang dikatakan yang paling tepat, paling precise ya. Tapi kelebihan dari metode lainnya adalah lebih sederhana sehingga manajer lebih bisa mudah memahami. Ya. Tapi kalau perbedaannya memang tidak begitu besar, maka bisa menggunakan metode direct atau step down saja. Walaupun sekarang dengan menggunakan komputer itu akan lebih mudah dihitung. Jadi pendekatan reciprocal juga tidak sulit untuk dihitung. Kelebihan yang lainnya adalah metode reciprocal menunjukkan adanya hubungan saling memanfaatkan atau reciprocal antar support department. Dan bagaimana angka ini berbeda dengan actual cost. Ini sangat penting begini misalnya. Jadi kalau kita lihat tanpa mempertimbangkan reciprocal, maka biaya dari materials management hanya 264. Tapi kalau kita pertimbangkan dengan reciprocal, maka akan 964, sehingga tarifnya akan 91,24 ya. Nah, ketika ada yang bisa menawarkan ya lebih rendah dari 91,24 ya, walaupun lebih tinggi dari tarif semula yang berdasarkan 264.000, maka sebenarnya yang akan dihemat tidak hanya 264.000 ini tadi, tetapi juga alokasi reciprocal dari departemen lain ke sini. Karena dalam jangka panjang itu bisa kita turunkan. Nah, jadi ini pentingnya kita mengetahui bahwa misalnya perusahaan memutuskan mengoutsource materials management tadi, ya. Nah, yang akan dihemat tadi seperti saya katakan tidak hanya 264, tetapi juga alokasi dari engineering department sebesar 149. Karena ini juga akan turun ya. Tentu saja ini tidak dalam jangka pendek, tetapi dalam jangka menengah atau dalam jangka panjang. Nah, kalau sudah kita hitung semua tadi tarifnya, maka kita akan mengalokasikan, maka kita dapat menghitung tarifnya. Ya, ini seperti yang untuk perhitungan tarif tadi. Setelah kita hitung, kita bagikan dengan machine hours atau labor hours. Nah, lalu bagaimana cara mengalokasikan? Nah, kalau cara mengalokasikan tinggal tergantung. Misalnya job 298 menggunakan berapa machine hours, berapa labor hours, tinggal dimasukkan. Dan untuk setiap metode akan menghasilkan unit cost yang berbeda, walaupun perbedaannya tidak begitu jauh ya, tidak terlalu signifikan bedanya. Nah, nanti kalau untuk menghitung berapa totalnya, kita ambil salah satu contoh, maka kita ketemu totalnya. Jadi di sini tarif overhead-nya ada 2, karena berasal dari dua departemen produksi. Nah, ini secara keseluruhan bagaimana kita mengalokasikan biaya dari departemen-departemen layanan, ya, service department kepada departemen produksi atau operating department. Sekarang kalian kerjakan question 7 dan 8, exercise 19 sampai 22, problem 30, 31, 34, dan 36, buku Hongren chapter 15.
Alokasi common cost. Common cost adalah biaya dari mengoperasikan suatu fasilitas, aktivitas, atau yang sejenis, ya, yang akan dibagi kepada satu atau lebih pengguna. Common cost terjadi karena setiap pengguna berusaha mendapatkan harga terendah dan memutuskan untuk bekerja sama daripada mereka melakukannya sendiri dan menimbulkan ongkos yang lebih mahal. Nah, tujuannya dalam mengalokasikan adalah menemukan cara yang paling masuk akal. Nah, kita pertimbangkan misalnya contoh sederhana. Jason Stephen itu lulusan dari suatu universitas di Seattle dan diundang untuk melakukan job interview di Albany, kita bisa katakan Papua, ya, di Jakarta dia. Jadi dapat penugasan, dapat job interview di satu perusahaan di Papua. Kemudian tiket pesawat bolak-balik adalah 1.200. Seminggu kemudian Stephen juga mendapatkan interview, tapi ini di Chicago, atau kalau kita bicara Jakarta, ini nanti dia akan diwawancari di Makassar. Tiket pesawat pulang pergi 800 dari Seattle ke Chicago. Nah, untuk menghemat, maka Stephen memutuskan mengkombinasikan kedua perjalanan ini dengan cara dari Seattle ke Albany, kemudian ke Chicago, baru balik ke Seattle, atau dari Jakarta ke Papua, kemudian Makassar, baru kembali ke Jakarta. Cost-nya hanya 1.500 dibandingkan kalau membeli masing-masing sebesar 1.200 dan 800 atau 2.000, ya. Nah, di sini kebetulan dalam kasus ini karena Jason Stephen ini adalah seorang yang akan posisi eksekutif, jadi tiket pembayarannya dibayar oleh masing-masing perusahaan yang akan mewawancarai. Nah, pendekatan pertama adalah dengan metode yang disebut standalone, ya. Jadi ini total cost-nya akan dibagi dengan harga dari masing-masing tadi kalau standalone. 1.200 dibagi 1.200 tambah 800 kali 1.500, ya. Karena harga yang di Albany itu 1.200, harga yang ke Chicago 800, sehingga diperoleh 900 dan 600. Pendekatan kedua adalah incremental cost method. Dalam incremental cost method ini ada ranking. Kita harus mendapatkan siapa primary user-nya atau primary party-nya. Itu disebut orang yang akan mengcover cost yang paling besar. Lalu yang pada data berikutnya adalah yang second rank, kita sebut first incremental user. Kalau lebih dari satu bisa third, bisa fourth, bisa fifth incremental users. Nah, di sini kita asumsikan ternyata yang di Albany tadi itu merupakan pengguna utama, ya, pihak utama. Ya. Jadi di sini yang Albany akan dialokasikan full cost-nya 1.200, sehingga yang dari Chicago hanya menerima sisanya. Ya. Atau nanti juga bisa sebaliknya. Pengguna utamanya adalah yang pengguna utamanya adalah yang di Chicago. Nah, dalam hal ini maka yang Chicago akan mendapatkan alokasi 800, kemudian yang Albany akan mendapatkan alokasi 700. Ya. Nah, ada pendekatan lain karena masing-masing mungkin tidak mau dianggap pengguna utama, maka ada yang disebut Shapley value. Jadi mempertimbangkan masing-masing sebagai pihak pertama dan pihak kedua, ya, atau primary dan incremental party. Jadi kalau sebagai primary, misalnya yang di Albany mendapatkan berapa? Sebagai primary mendapatkan 1.200, sebagai incremental mendapatkan 700. Nah, 1.200 ditambah 700 dibagi 2, hasilnya 800. Ya, sementara kalau yang di Chicago, sebagai primary mendapatkan 800, sebagai incremental 300, dijumlahkan dibagi 2, mendapatkan 550. Ya. Nah, ini khusus untuk yang Albany 950. Nah, ini yang disebut Shapley value. Ini cara untuk mengalokasikan common cost pada ini 2 atau lebih users. Sekarang kerjakan question 9, exercise 23, 24, dan 26, serta problem 32 buku Carter bab 15.
metode alokasi biaya ini dapat memunculkan yang namanya perselisihan kontrak. Karena banyak kontrak komersial itu berdasarkan klausul-klausul yang menggunakan informasi akuntansi biaya. Misalnya kontrak di Amerika antara Kementerian Pertahanan dengan perusahaan untuk membuat yang namanya pesawat tempur, ya biasanya didasarkan pada berapa biaya yang dikeluarkan oleh kontraktor baik di indirect maupun overhead cost dibagi dengan fixed fee. Yang jadi masalah adalah kontraktornya tidak hanya mengerjakan pekerjaan pesawat tempur, tapi juga punya usaha komersial lainnya. Jangan sampai ini dialokasikan ke kegiatan atau overhead dialokasikan secara tidak proporsional ke pesawat tempur sehingga mengambil tadi fee atau sebagian dari reimbursement oleh pemerintah. Yang kedua, bisa saja ada satu perusahaan melakukan kontrak dengan consulting firm yang nanti akan menerima fixed fee plus berapa cost saving yang muncul dengan dari implementasi menjalankan rekomendasi consulting firm. Nah, di situ cost saving-nya nanti ada perhitungannya termasuk alokasi dari overhead. Nah, persoalannya adalah menghitung biayanya bagaimana. Dan manajer dapat mengurangi perselisihan ini jika dari awal rules of the game-nya eksplisit dan dimasukkan ke dalam kontrak untuk ditandatangani. Misalnya, cost apa saja yang boleh dikurangkan, definisi dari syarat-syarat yang digunakan, apa itu direct labor, bagaimana basis alokasinya, dan bagaimana memperhitungkan perbedaan antara anggaran dan realisasi. Pemerintah Amerika Serikat ketika bekerja sama dengan kontraktor itu punya dua cara. Cara pertama adalah dibayarkan fixed fee, dan ini juga banyak dilakukan di pemerintah Indonesia. Atau cara kedua adalah kontraktor dibayar, tapi nanti berdasarkan data biayanya. Ini yang disebut cost plus kontrak. Jadi mereka akan melihat berapa biaya yang dikeluarkan, mereka akan mereimburse biaya tadi, ditambahkan fixed fee sebagai fee atau income bagi perusahaan yang mendapatkan kontrak. Semua kontrak harus memenuhi aturan standar akuntansi biaya yang dikeluarkan oleh Cost Accounting Standard Board. Jadi di sana ada standar yang mengharuskan itu, ya. Kemudian juga ada prinsip fairness dan equity. Nah, ketika kita bicara fairness, dalam banyak kontrak pertahanan, yang namanya ketidakpastian berapa biaya untuk membuat senjata baru, itu sangat besar. Sehingga kalau kita menggunakan fixed fee, kemungkinan tidak ada, atau kita menggunakan fixed price, kemungkinan tidak ada satupun kontraktor yang bersedia untuk mengembangkan senjata tadi. Nah, ini dapat dikurangi dengan cara pemerintah mengambil risiko yang lebih besar, ya. Ada kemungkinan dari kenaikan biaya tadi dengan model yang disebut cost plus fixed fee, ya. Beberapa cost diperbolehkan, beberapa tidak diperbolehkan untuk mendapatkan berapa biaya yang nanti akan dibayarkan oleh pemerintah. Di Indonesia ini banyak dilakukan terutama oleh SKK Migas ketika mereka melakukan kontrak untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan eksplorasi di berbagai wilayah di Indonesia. Untuk memahami hal ini, kalian kerjakan question 10 dan 11 chapter 15 buku Carter. Buku Hongen. Saat ini, semakin banyak produk yang tidak dijual sebagai tunggal tetapi dibundling dengan produk lain, yang itu kita sebut bundling, ya. Dan di sini ada sistem atau teknik yang harus kita gunakan untuk menentukan berapa alokasi revenue untuk masing-masing produk di dalam bundling tersebut. Kenapa? Karena ini akan berguna bagi manajemen untuk menentukan berapa profitabilitas dari masing-masing produk yang nanti akan dianalisis. Nah, di sini kita tidak berbicara cost allocation tapi revenue allocation. Tetapi prinsipnya sama seperti pada allocation common cost. Jadi kita misalkan dalam kasus kita di sini ada satu perusahaan Dynamic Software Corporation yang mempunyai 3 produk, Woodmaster, Data Master, dan Finance Master. Kemudian mereka memutuskan menjual individu sekaligus sebagai bundling. Nah,
bagaimana nanti mengalokasikan apabila bundling? Jadi misalnya kita punya data, kalau standalone masing-masing harganya ini, kemudian kita tahu cost-nya sekian dari masing-masing produk. Lalu kalau kita bundling, misalnya 2 produk itu Word sama data 220, Word sama finance 180, dan seterusnya. Nah, bagaimana kita mengalokasikan? Misalnya kita mengalokasikan untuk Word sama finance ini, ya. Pertama tentu dengan mudah kita gunakan selling price, karena itu sebagai harga relatif. Kita bagi dengan harga relatifnya atau selling price-nya. Untuk Word Master diperoleh 125 dibagi 125 ditambah 225 kali 280 atau 100. Finance Master demikian akan mendapatkan 180. Cara kedua adalah dengan menggunakan unit cost, dengan asumsi unit cost tadi merupakan representasi dari value, ya. Nah, ini hasilnya adalah sebagai berikut. Ada data unit cost di atas, tinggal kita masukkan. Yang ketiga, karena kita tidak punya alternatif lain, kita gunakan unit fisik. Karena masing-masing satu, ya sudah dibagi satu, jadi masing-masing dibagi proporsional sesuai dengan unit fisiknya. Nah, dengan cara begini, maka kita mendapatkan tiga pendekatan yang tadi. Nah, tentu saja di sini selling price adalah metode yang terbaik karena memberikan bobot yang sesuai dengan value yang akan diterima atau yang akan dibayarkan oleh pelanggan kepada masing-masing produk. Ini juga dapat menunjukkan benefit receive dari setiap produk kita kepada pelanggan dibandingkan unit cost dan physical unit. Nah, akan tetapi apabila harganya tidak stabil, ya, kemudian unit cost-nya juga tidak bisa ditentukan, tentu kita bisa menggunakan unit fisik. Jadi kalau harga tidak stabil, kita gunakan unit cost, tapi kalau dua-duanya susah didapatkan, kita menggunakan unit fisik. Pendekatan yang berikutnya adalah dengan incremental revenue allocation. Mirip tadi dengan pendekatan incremental pada common cost, ya. Ada primary product, ada first incremental product. Jadi sama persis, nanti silakan aja dipelajari. Yang ketiga adalah dengan pendekatan Shapley value tadi. Ya. Jadi masing-masing seolah sebagai primary sama first incremental. Kemudian dibagi dua sehingga diperoleh alokasi masing-masing. Ini materi untuk chapter 15 buku Honger. Untuk bagian terakhir, memahami terkait dengan bundling produk. Kerjakan question 12-15, exercise 25, problem 28, 33, 35, buku Carter, chapter 15. Selamat belajar.